Pak Ahok dijadikan trial by the crowd yang memberikan desakan dari luar institusi dan pihak berwajib, dikarenakan oleh narasi-narasi agenda identitas yang telah ditunjukkan kepada. Di era ini justru hal ini akan berpotensi jadi kedepannya adalah pemimpin tidak lagi diadu sesuai kinerja nyata, akan tetapi dengan memodalkan latar belakang dari kaum-kaum tertentu serta narasi-narasi tertentu yang dianggap oleh kaum mayoritas benar, dia akanlah yang jadi pilihannya, bukan karena kinerjanya. Hal ini didukung juga oleh peningkatan teknologi di era reformasi. Reformasi kita mengenal internet, di mana jumlah pemberitaan bahkan dalam hitungan menit atau detik pun menyebabkan tidak terkendalinya isu-isu politik identitas dan memunculkan persoalan baru tentang penyebaran berita yang belum pasti kebenarannya. Seperti yang saya tadi sebutkan sebelumnya, sebagian berisi berita-berita hoax. Hoax ini kemudian memberikan pengaruh yang cukup besar bagi meruncingnya pertentangan antara kelompok-kelompok yang ada di negara ini. Terpancingnya kelompok-kelompok masyarakat awam dengan pemberitaan hoax menyebabkan masyarakat mudah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kembali rasionalitas dan kebenarannya. Hal ini kemudian berujung pada maraknya aksi persekusi atau aksi-aksi demo-demo yang secara substansi tidak jelas. Oleh karena itu, kemajuan teknologi di reformasi pun harus secara sistematis diatur oleh pemerintah, tidak dibelenggu seperti rezim Orde Baru, akan tetapi diatur secara sistematis oleh pemerintah untuk meredam hal-hal yang menjaga stabilitas politik di negara ini. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, muncullah era reformasi, di mana pada masa era ini bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa dan negara yang demokratis dan keluar dari kungkungan pemerintah yang otoriter. Pada era reformasi, terjadi sebuah perubahan yang begitu masif, mulai dari tatanan hidup dan perundang-undangan yang ada di Indonesia, mulai dari undang-undang mengenai jumlah organisasi pemilu dan mekanisme pemilu, dan undang-undang tentang kebebasan berpendapat. Era ini ditandai dengan runtuhnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun memerintah negara ini. Era ini juga ditunggangi dengan berbagai semangat baru, gagasan baru demi menyongsong masa depan yang diharapkan cerah untuk bangsa ini. Sebagai contoh, pada pemilu misalkan, pada era reformasi terjadi sebuah perubahan yang begitu besar pada proses pemilu, di mana di era reformasi ini ditandai dengan proses pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPRD dilakukan secara langsung oleh rakyat, di mana pada era sebelumnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu sangat minim. Di era ini masyarakat dituntut berkontribusi besar dalam melaksanakan fungsinya dalam ketatanan bangsa yang baru. Akan tetapi setelah runtuhnya Orde Baru dan munculnya semangat-semangat dan gagasan baru yang seperti saya sudah utarakan sebelumnya, justru era reformasi ini pun menimbulkan sebuah masalah baru yang harus kita hadapi. Mulai dari politik identitas dan munculnya hoax atau informasi yang membuat bangsa ini terpecah belah di internet maupun di dunia nyata. Contoh dasarnya yang pertama saya akan bahas adalah politik identitas. Politik identitas mulai muncul setelah kasus Ahok telah menjadi headline news di negara kita. Kita bisa melihat pada kasus Ahok, di mana seorang Basuki Cahayapurnama dipersekusi oleh narasi politis yang begitu bersifat identitas dengan mengedepankan keagamaan sebagai pedomannya. Kasus ini melihat bahwa sebenarnya bangsa ini sangat gampang sekali dipecah belahkan oleh isu-isu identitas. Oleh karena itu, saya sebagai narator melihat bahwa sebenarnya era reformasi banyak hal yang positif, walaupun masih ada hambatan-hambatan dan segala macamnya. Akan tetapi ini adalah menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana para pemimpin bangsa ini bisa meyakinkan bahwa pluralisme dalam bernegara adalah sesuatu yang harus digaungkan. Bagaimana pentingnya pluralisme dalam negara kemerdekaan ini sangat penting digaungkan.